Hello everyone, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudari sekalian dalam CRC Online Service hari ini. Meskipun saat ini kita masih beribadah secara online, saya berdoa kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Dan juga kiranya hati kita tetap penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Ibu Angelin Chia. Saat ini, beliau sedang menempuh studi di Reform Evangelical Seminary Indonesia, sekaligus Director dan Business Consultant, dan juga General Secretary for Indonesia Reform Evangelical Seminary Foundation. Oleh karena itu, mari arahkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada hari ini. Kita bersatu teduh sejenak. Dengan iman, marilah kita mengangkat hati kita di hadapannya dan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga berakhirnya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari pada saat ini bersama dengan seluruh orang percaya, kita ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Segala raja, come on Jersey, mari kita datang menyembah Dia, meninggikan Dia, Raja kita. Rajakanlah Yesus, Anak Domba Allah, dengarlah suara pujian kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Rajakanlah Yesus, Anak Tunggal Allah, bergemarlah pengikutnya, Dia pun manusia, segala sengsara telah ditanggungnya, sehingga kita kehidupan kekal. Rajakanlah Yesus, Tuhan sumber hidup, segala bangsa diselamatkan, mautlah dilenyapkan. Marilah memuji, masyhurkan namanya, hidup kekal Dia berikan.
Tuhan, kami mau mengucap syukur kalau di tengah setiap kondisi yang kami alami hingga hari ini, Engkau Tuhan gak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan di dalam kesesakan ataupun di dalam jurang yang terdalam, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Untuk itu kami mau menaikkan syukur kami, Tuhan. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, teman-temanku. Apa kabar? Semoga semua sehat dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, saya mau mengajak kita membuka satu bagian dari firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14-30. Perumpamaan tentang talenta. Saya yakin kita semua sudah banyak yang mendengar tentang perumpamaan ini. Dan bahkan mungkin kita hafal ceritanya. Tapi percaya nggak? Saya mau tantang kita ya, bahwa kalau kita belajar firman Tuhan itu, kita seperti masuk sebuah gua harta karun. Makin kita gali, makin kita masuk ke dalam, makin kita kagum untuk menemukan harta karun berikutnya, harta karun berikutnya. Nah, itu yang saya mau ajak pagi ini. Kita sama-sama masuk ke dalam petualangan seru untuk kita menjelajahi firman Tuhan bersama-sama dengan kembali sekali lagi kita mengulang membahas tentang perumpamaan tentang talenta. Tapi sebelumnya, mari kita minta hikmat Tuhan. Saya ajak kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Bapa kami,
terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri, untuk kami boleh menggali dan merenungkan firman Tuhan. Pakai hamba ya Tuhan, hanya untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong dan memimpin, sehingga kami dapat mengerti kekayaan firman Tuhan, yang kami percaya akan mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, teman-temanku, Matius menulis perumpamaan tentang talenta ini di antara bagian dari khotbah di akhir zaman. Ketika itu konteksnya adalah Tuhan Yesus beserta murid-muridnya itu sedang berjalan menuju Yerusalem. Kita tahu ini adalah akhir hidup Tuhan Yesus. Di Yerusalem nantinya dia akan disalibkan, mati, dan kemudian 3 hari kemudian dia akan bangkit. Nah, perumpamaan tentang talenta ini adalah pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang dia gambarkan apa akan terjadi nantinya setelah Tuhan Yesus mati dan naik ke sorga. Tuhan Yesus akan pergi lama, dan itu dia mempercayakan pelayanan kerajaan Tuhan itu kepada murid-muridnya yang masih tinggal di dunia. Mari kita mulai. Pada ayat 14, kita mulai dari ayat 14. Sebab kerajaan sorga itu sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri, suatu perjalanan yang jauh ya, yang memanggil 3 orang hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini adalah hamba-hamba yang dia percaya. Yang pertama diberinya 5 talenta, yang kedua diberinya 2 talenta, dan yang ketiga diberinya 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupan mereka. Lalu tuannya berangkat. Nah, Bapak Ibu, talenta itu adalah sebenarnya ukuran berat ya, 34 kilo. Nah, karena di kisah ini talenta ini digunakan sebagai menggambarkan uang. Nah, uang pada waktu itu perak. Jadi saya mengambil kesimpulan ini adalah 1 talenta perak, 34 kilo perak. Nah, harganya, nilainya pada waktu itu sekitar 16,5 tahun kerja. Kalau kita rupiahin itu kira-kira 1 miliar. Jadi 1 talenta perak itu bukan uang kecil. Ini adalah uang yang cukup besar sebenarnya ya. Jadi, nah kalau 5 talenta berarti 80 tahun kerja atau kira-kira kerja seumur hidup. Nah, kita lanjutkan ayat 16. Nah, segera pergilah hamba yang pertama yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Perhatikan di sini, ada kata segera. Artinya hamba ini segera berangkat. Ya, dikasih uang, langsung berangkat untuk bekerja dengan uang itu. Ayat 17, demikian juga hamba yang kedua. Ia menerima 2 talenta, segera pergi dan menjalankan uang itu. Dan ia beroleh 2 talenta sebagai labanya. Juga sama, ada mirip seperti yang hamba yang pertama. Nah, tetapi hamba yang ketiga, ia menerima 1 talenta. Ia juga pergi. Tapi ia menggali lubang di dalam tanah itu dan menyembunyikan uangnya. Jadi dia juga pergi. Tidak ada kata segera di sini ya. Dia juga pergi. Mungkin agak ogah-ogahan begitu. Dia pergi tapi tidak menjalankan uang. Tapi dia menggali lubang. Dia simpan uangnya di situ. Ayat 19. Lama sesudah itu. Jadi tuannya memang pergi lama. 1 jangka yang panjang ya. Lalu tuan itu kembali mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Orang yang biasanya mengadakan perhitungan itu pasti adalah yang dipercayakan itu adalah bukan uang kecil gitu ya, sesuatu yang cukup bernilai. Jadi tuannya ini memang datang dan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, hamba yang pertama yang menerima 5 talenta itu datang. Oh, dia paling dulu berarti. Ia membawa 5 talenta lagi. Katanya kepada tuannya, Tuan, ini 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Dan lihat, aku beroleh laba 5 talenta juga. Ia sudah melipat gandakan modal awal yang diberikan tuannya. Maka tuannya bilang kepadanya begini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil,
maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi hamba yang pertama ini dipuji Tuhannya sebagai hamba yang baik dan setia. Karena pastinya hamba ini sudah menjalankan apa yang tuannya harapkan sesuai dengan harapan. Nah, lalu ayat 22, datanglah hamba yang kedua. Dia menerima 2 talenta. Katanya, Tuhan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku sudah beroleh laba 2 talenta. Nah, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hamba yang kedua ini sama ya. Dia sudah melipat gandakan modal yang diberikan dan dia sudah menghasilkan keuntungan dan tuannya memuji dia baik karena dia sudah menghasilkan sesuai dengan kehendak tuannya. Nah, lalu kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari mana tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan aku pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Dari mana kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya beserta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, demikian kisah tentang kisah yang diceritakan Tuhan Yesus ini, perumpamaan tentang talenta. Membaca kembali perumpamaan ini, kembali ada beberapa pertanyaan yang timbul dalam benak saya yang belum pernah saya gumulkan dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba muncul lagi. Nah, itu dia ya, kekayaan dari harta karun firman Tuhan. Ada yang Roh Kudus bantu kita untuk penasaran. Nah, saya penasaran. Yang nomor 1 yang saya penasaran adalah labeling. Kenapa si Tuhan ini mengecam hamba yang ketiga itu sebagai jahat dan malas? Itu sangat berbeda dengan hamba 1 dan hamba 2 yang dikatakan baik dan setia. Nah, saya mikir nih, wah, pasti Tuhan Yesus punya maksud bukan? Untuk menggunakan kata yang berlawanan. Hamba yang 1 dan 2 dikatakan hamba yang baik. Hamba 3 dikatakan hamba yang jahat. Hamba 1 dan 2 dikatakan hamba yang setia. Yang ini dikatakan hamba yang malas. Setia lawannya tidak setia. Ya, malas lawannya rajin. Jadi logikanya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa hamba ini adalah hamba yang 1 dan 2 itu hamba yang setia dan rajin, dan hamba yang ketiga itu hamba yang tidak setia dan malas. Ya, jadi baik lawan jahat, setia dan rajin lawan tidak setia dan malas. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang kita bahas yang malas dan tidak setia dulu. Saya rasa kita semua setuju bahwa hamba yang ketiga ini memang malas dan tidak setia. Dikatakan ya, Tuhannya kan panggil nih pada waktu yang bersamaan. Hamba 1 dikasih 5 talenta, hamba 2 dikasih 2 talenta, hamba 3 dikasih 1 talenta pada waktu yang bersamaan, dan dikatakan di situ diberikan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Ya. Nah, jadi lalu kita baca nih ya,
jadi di antara ketiga hamba ini, sebenarnya hamba ketiga ini yang mendapatkan tanggung jawab paling ringan, bukan? Tapi yang kita baca di ayat 16 dan 17, hamba pertama dan hamba yang kedua itu segera pergi. Mereka bersegera menjalankan talenta itu. Sementara hamba yang ketiga dikatakan ia pergi tanpa kata segera, ya, agak terpaksa ogah-ogahan. Nah, lalu bukannya menjalankan uang itu, dia malah gali lubang dan menguburnya di situ. Artinya dia tidak setia untuk mengerjakan perintah Tuhannya. Beda dengan hamba 1 dan hamba 2, ya. Lalu pada waktu bagian ketika tuannya kembali, yang datang duluan itu hamba 1 dan hamba 2. Hamba 3 paling akhir. Logikanya mestinya dia yang paling cepat datang, bukan? Karena dia kan cuma menguburkan uangnya, dia kan tidak ngapa-ngapain, berarti tidak kemana-kemana juga. Mestinya dia orang pertama yang paling cepat datang untuk menemui tuannya. Tapi sejauh ini kita bisa melihat ya bagaimana kita setuju bahwa tuannya bilang, oh hamba ini malas dan tidak setia. Nah lalu saya juga berpikir tentang imbalan ya. Nah untuk hamba pertama dan hamba kedua, tuannya tuh terima kasih dan mempercayakan lagi talenta yang lebih banyak, lalu mengundang mereka masuk untuk tinggal bersama dengan tuannya. Nah, sementara hamba yang ketiga dikatakan adalah sebagai hamba yang jahat itu tadi dan malas itu tadi, jangankan dikasih talenta lagi, malah uang 1 talenta yang pulangkan itu, tuannya suruh ambil darinya dan diberikan kepada orang yang hamba yang punya 10 talenta. Dan tuannya memerintahkan untuk mencampakkan dia ke dalam kegelapan yang paling gelap itu tadi. Nah, mari kita lihat ada catatan penting di situ. Bahwa ketika tuannya memerintahkan dicampakkan, tuannya mengatakan dia adalah hamba yang tidak berguna. Kata tidak berguna itu aslinya itu dipakai seperti kita menggunakan untuk makanan basi. Jadi kalau kita makanan basi, walaupun bentuknya masih bagus, makanan tidak ada gunanya lagi. Hanya untuk dibuang. Nah hamba ini, kata itu yang digunakan bahwa hamba ketiga ini sudah basi. Harus dicampakkan karena tidak ada gunanya. Nah saudaraku, apa yang kita rasakan? Terus terang saya sendiri ya, sebagai manusia berdosa, saya agak solider gitu kepada hamba yang ketiga ini. Apa kayaknya tuannya tuh nggak berlebihan gitu ya untuk menghukum dia? Apa nggak terlalu kejam ya untuk hamba yang malas ini? Nah di sini kita harus berhati-hati untuk betul-betul masuk lebih dalam untuk menyelidiki firman Tuhan. Perhatikan, Tuhan itu sebenarnya mengatakan hamba ini adalah jahat dan malas. Kita udah bahas malasnya, ya. Nggak ragu, memang malas. Tetapi kita belum bahas kejahatannya. Nah, label jahat itu ditaruh di depan kata malas. Itu penting. Dan Tuhan Yesus memang sengaja melakukan itu. Hamba itu adalah hamba yang jahat dan malas. Fokusnya ada di jahat. Ini hamba yang jahat. Nah, hati-hati nih. Saudaraku, bahwa kalau kita menggunakan kata jahat, itu kata ya, yang berat gitu. Itu tuduhan yang final, tuduhan yang menunjukkan bahwa jahat itu datang dari hati yang busuk. Jahat itu datang dari hati yang kerusakannya itu total, gak bisa diampuni. Jadi hati-hati menggunakan kata jahat, karena itu memang jahat. Dan orang yang jahat memang pantas dibuang ke neraka ya, di dalam kegelapan yang paling gelap itu tadi. Tapi pertanyaannya, di mana kejahatan si hamba ketiga ini yang sedemikian jahat sampai dia harus dihukum seperti itu? Hamba ketiga ini memang malas dan tidak setia, bukan? Tapi perhatikan, dia gali uangnya, dia pulangin loh uangnya. Uangnya dikembalikan utuh, nggak kurang 1 sen pun. Lalu kayaknya kok nggak jahat-jahat amat, kan uangnya kembali gitu. Nah mari kita perhatikan ayat 20 dan 22. Pada waktu tuannya pulang, hamba pertama dan hamba kedua
kalau dalam istilah kerennya secara profesional, ya, langsung melaporkan hasil kerjanya, ini modal tuan, ini untungnya, beres. Tetapi di ayat 24 kita baca, hamba ketiga ini dia datang dengan cara yang berbeda. Sudah datangnya paling akhir, gak punya rasa salah, gak merasa bersalah, gak ada takutnya. Lalu bukannya melaporkan hasil kerjanya, apa yang dia kerjakan? Dia membuka pembicaraan dengan tuannya dengan tuduhan. Wow, luar biasa. Ini kalau orang Jakarta bilang buset ini ya. Dengan lantang dia mengatakan begini, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu, dan ini terimalah. Wow, hamba yang ketiga ini, dia tuh sadar loh, sedang melakukan suatu tuduhan yang sangat-sangat serius dan berat. Ia mengatakan tuannya itu kejam, tuannya itu jahat dan semena-mena. Apa benar sih tuduhannya ini? Coba kita pikirkan ulang ya. Apa benar tuannya itu jahat? Logikanya nih, kalau memang tuannya itu jahat, ya, nggak usah jauh-jauh. Yang pasti nomor satu dikerjain adalah hamba-hamba, bukan? Hamba-hamba yang ada di depan matanya. Kalau Tuhan itu kejam, pasti itu yang di-abuse nomor satu. Pasti itu dikerja paksain nomor satu. Ditekan, diperas sampai habis. Tapi kenyataannya kan nggak begitu, gitu ya. Bahkan Tuhan ini memberikan kepercayaan sesuai dengan kesanggupan dari hamba-hambanya. Nggak ada pemaksaan, semua sama rata, semua kayak robot. Nggak ada pemaksaan, nggak ada pemberian beban yang melebihi dari kapasitas masing-masing hamba. Jadi kejamnya di mana? Lalu yang kedua, ya, hamba yang 1 dan 2 itu dikasih kepercayaan, mereka segera pergi. Artinya apa? Mereka semangat, mereka sangat menghormati tuannya dan tidak mau menyia-nyiakan waktu, langsung segera pergi. Hanya hamba ketiga ini aja kan yang ogah-ogahan. Dan perhatikan, itu pun tuannya nggak marah loh. Tuan dengan sabar dan tetap percayain 1 talenta uang yang nggak sedikit ini kepadanya. Jadi kembali, di mana kejamnya? Nah lalu nih tambah lagi, ketika tuannya pulang, hamba 1 dan 2 bersegera datang kan menghadap lapor. Ini adalah ciri dari karyawan yang bosnya baik, bukan? Kalau bosnya itu kejam, pulang, apa yang terjadi? Harusnya karyawannya kocar-kacir, kabur, sembunyi, ngumpet gitu ya. Dan tebirit-birit itu datang kalau dicariin. Tapi kalau nggak dicariin, ya udah diam-diam aja. Itu kalau bos kejam, ya enggak? Nah, yang dikatakan enggak begitu. Kedua hambanya segera datang, kepengen ketemu, kepengen kasih laporan. Wah, ini berarti hamba-hambanya menanti-nantikan tuannya pulang dan bahagia untuk menyampaikan hasil mereka. Dan si tuan ini orang yang murah hati pula. Disambut dengan hangat, diberi imbalan yang besar, dan mereka diajak masuk tinggal bersama dengan dia. Ini bukan ciri-ciri bos yang kejam. Ini bos top abis. Udah kasih kepercayaan, ya. Dia nggak utak-utik anak buahnya. Percaya 100%, membiarkan mereka bekerja dengan kreativitas. Dan begitu pulang, dia memberi penghargaan dan reward yang besar bagi anak buahnya. Dia artinya menghargai kinerja karyawannya. Ini nggak ciri-ciri bos yang kejam. Ini bos tuan yang baik dan setia, murah hati. Nah, satu lagi, kalau benar tuannya ini kejam, harusnya tidak ada karyawan yang berani tidak bekerja, bukan? Bahkan karyawan yang paling bebal sekalipun, harusnya yang dia lakukan adalah pergi taruh duitnya itu di tempat orang yang pintar mengelola uang dan dapat bunganya. Itu paling bodoh yang bisa dilakukan. Kalau memang tuannya benar kejam, mana berani nggak kerja? Ya nggak? Nah, jadi tuduhan si hamba yang ketiga ini tentang tuannya kejam, kayaknya enggak deh. Ya, hamba 1 dan hamba 2 itu rajin dan setia pada tuannya. Dia aja nih yang orang yang ngeyel, berani, nekat, cuek gitu ya. Sama sekali nggak ada takutnya, sama sekali nggak ada sungkannya.
dia santai aja. Dikasih kepercayaan uang 1 talenta, jumlah yang besar, dikubur sama dia, ya, dan disembunyikan. Terus dia santai aja, berleha-leha nggak kerja. Kita menemukan banyak ya orang kayak gitu ya. Kalau tahu bosnya baik, bukannya sungkan, tapi malah di-abuse, ya, malah dimanfaatin. Dan mereka itu orang-orang yang paling pinter untuk ngeles. Kalau ditanyain, pasti ada aja ngelesnya dan pasti bisa selamat. Karena bosnya baik dan pemaaf, seolah begitu. Nah, kita balik lagi ke pernyataan hamba ini ya. Setelah dia mengecam tuannya. Jadi dia mengecam tuannya kan, mengatakan tuannya itu kejam, jahat dan semena-mena. Lalu ia bilang ia takut, dan karena dia takut dia sembunyikan uangnya dan nih dikembaliin. Ini ya, saudaraku, coba pikirkan ini. Ini adalah perkataan orang yang benar-benar sombong, ya, dan gak ada takutnya sama sekali. Kenapa dia bisa sombong begitu? Nah, ini yang kita penasaran. Kenapa kok bisa sombong begitu? Bisa mengecam bahkan tuannya. Nggak tahu diri banget gitu ya. Nah, hamba ketiga ini di dalam hatinya pasti dia itu memiliki ya standar yang dia bikin sendiri. Standar moral, standar kebenaran yang dia rasa lebih tinggi daripada tuannya. Makanya dia berani mengecam tuannya. Berani ngatain tuannya jahat dan semena-mena. Dalam pikirannya nih, pasti dia merasa dia udah tahu banyak tentang tuannya. Dia udah tahu bahkan sampai isi perut tuannya, dia tahu. Dan yang salah dari dia adalah di pikirannya itu, dia merasa tuannya itu kaya dari bisnis kotor. Menjalankan kejahatan, nekenin orang, nyiksain orang. Dan tuannya itu, dan itu jelas banget dari tuduhannya. Dia bilang Tuhan itu menuai di tempat di mana tidak menabur dan memungut di mana dia di tempat tidak menanam. Luar biasa ya. Ini hamba yang sombong bebal. Luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudariku, teman-temanku, Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini untuk menggambarkan bahwa kerajaan sorga akan datang. Sang Tuhan itu dipakai Tuhan Yesus untuk menggambarkan dirinya sendiri. Bahwa dia adalah Tuhan yang baik, yang lembut, yang sabar, yang murah hati. Ia adalah a real gentleman. Perkataannya selalu disampaikan dengan perasaan, pasti mikir, ya, dan perbuatannya hanya mencerminkan belas kasihan semata yang berlimpah kepada hamba-hambanya. Kalau kita membaca dalam Alkitab kita ya, saya harap Bapak Ibu bisa catat ya, di Yohanes 1-3. Yohanes 1 ayat 3, maaf. Dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Yesus. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan di Yohanes 1 ayat 10 dikatakan, ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia ini dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenal dia. Dan di akhir Matius 28 ayat 18 dikatakan juga, dan kepadanya, kepada Tuhan Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi saudaraku, jika yang dituduhkan hamba ini, hamba yang jahat ini, hamba ketiga yang jahat ini kepada tuannya bahwa sang tuan menuai di tempat di mana ia tidak menabur dan memungut di tempat di mana ia tidak menanam, pertanyaannya salahnya di mana? Sang tuan itu adalah pemilik semuanya. Dia berhak melakukan apapun yang diinginkan atas kepunyaannya sendiri, bukan? Nah, ini yang gak dimengerti oleh hamba yang ketiga ini. Hanya hamba yang rendah hati, yang mau mengakui kehambaannya dan bergantung kepada sang tuan, baru bisa belajar mengenali tuannya dengan benar, bukan? Dan hanya hamba-hamba yang mengenal pribadi tuannya baru bisa percaya bahwa tuannya itu bergaul dekat dengan dia. Dia baru bisa lihat bahwa tuannya itu memang Tuhan yang baik,
dan Tuhan yang setia. Dan segala yang dilakukan Tuhannya itu semata-mata hanya untuk kebaikan orang-orang yang di bawah kuasanya. Nah, di sini khotbah ini saya beri judul "Ndak kenal maka ndak sayang". Jadi kalau kita ndak mengenal Tuhan, pengenalan kita baru separuh, nggak bisa kita sayang Tuhan. Kita perlu pengenalan yang benar. Dan pengenalan yang benar itulah yang membuahkan kasih kita yang mendalam dan kesetiaan kita yang mendalam kepada Tuhan. Nah, ini semua nggak ada di hamba yang ketiga ini. Karena apa? Nomor satu, dia tinggi hati, sok. Dia merasa dirinya lebih benar, moralitasnya lebih tinggi dibandingin tuannya. Makanya ia mengecam, dia bilang, "Tuhan, bisnismu bisnis kotor." Ia menolak pengenalan yang benar yang sudah tuannya bukakan untuk dia. Dia punya pengalaman kerja dengan tuannya langsung. Dia lihat teman-temannya juga. Seharusnya itu menolong dia untuk mengenali tuannya, bukan? Hamba-hambanya yang lain mengakui dan mengenali tuannya baik, tapi dia tidak. Kenapa dia menolaknya? Dia menolak semua itu. Karena dia tidak mau mengakui dia itu hamba. Ya, ini sombong banget orang ini. Dan dia memilih hidup dalam kemunafikan. Iya enggak? Dia katakan bisnis tuannya itu bisnis kotor. Uangnya uang haram. Seolah-olah begitu. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia hidup nebeng dari belas kasihan tuannya, bukan? Dia makan gaji buta. Dan tidak merasa bersalah. Dan gak ada takutnya dia bisa balikin duit. Yang dikatakan duit haram tuannya. Seolah-olah begitu. Ia tidak kenal tuannya. Dan dia tidak bersedia jadi hamba. Karena dia adalah tuan bagi dirinya sendiri. Itulah kejahatannya. Kejahatan yang gak bisa terampunkan. Ini luar biasa mbalelo. Tapi kita tahu ya, sang tuan itu adalah tuan yang juga adil. Ia mengenali hamba-hambanya. Sang tuan lebih mengenali hamba-hambanya. Dia tahu ini hamba yang baik dan setia. Yang mengenal dia, yang mengasihi dia. Dan ia menghadiahi mereka dengan limpah. Dia juga kenal ini hamba yang jahat dan malas. Yang tidak kenal dia dan tidak mengasihi dia. Dan di dalam keadilannya, ia harus menghukum hamba yang jahat dan malas ini. Yang sudah jadi makanan basi. Yang gak bisa diapa-apain. Gak berguna. Hanya bisa dibuang di dalam kegelapan yang paling gelap. Tempat di mana ratap dan kertak gigi. Saudaraku, dalam perumpamaan talenta ini kita tahu ya, sang tuan adalah Tuhan Yesus. Lalu kita siapa? Kita adalah hamba-hamba ini. Dari tadi kita udah bahas tentang hamba ketiga ya, si malas dan yang jahat ini. Dan saya yakin dalam hati kita ya, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, pasti bilang, aduh amit-amit, enggak kita deh. Dan saya juga yakin, enggak ada di antara kita yang sejahat itu ya, menjadi hamba yang ketiga, yang jahat dan malas itu. Puji Tuhan. Nah, tapi pertanyaannya begini, lalu kita hamba yang mana? Apakah kita hamba yang 5 talenta, atau hamba yang dipercaya dengan 2 talenta? Nah, yang mana kita? Nih, dalam kemanusiaan kita yang sudah jatuh di dalam dosa ini, kita tuh kehilangan sensitivitas. Kita tuh sampai nggak tahu loh, nggak yakin juga. Tuhan nih percayaan padaku nih berapa ya? Kita nggak tahu loh. Apakah Tuhan kasih kita 5 atau Tuhan kasih kita 2? Kita nggak tahu. Karena kitanya udah nggak sensitif. Ya udah jatuh dalam dosa. Nah, tahunya kapan? Ntar kalau udah habis waktu kita ketemu Tuhan, baru kita tahu. Lah, tapi kan kita nggak bisa dong menunggu waktu itu habis. Terlambat sudah. Nah, kalau begitu, itu tantangan yang mau saya lemparkan pada kesempatan ini. Coba kita pikir. Kalau demikian, lagi kita hidup ini, kita harus bikin asumsi, bukan? Apakah kita orang yang bertalenta 5 atau orang yang bertalenta 2? Mari kita memulai ya, bikin skenario. Coba kita pikirkan, seandainya kita adalah low profile dulu deh. Orang yang dipercaya dengan 2 talenta. Ya.
Kita terima talenta 2 talenta, wah hore, sukacita. Dan kita bilang, oke lah Tuhan, nggak apa-apa, aku nggak 5, aku 2 aja, ya. Terima kasih. Dan kita mengelola dengan baik. Dari kecil kita udah jadi anak yang baik, sekolah minggu, lalu kita selesai sekolah, kita mendapatkan pekerjaan, semua baik sesuai bakat kita menikah, terus punya pasangan yang baik, punya anak-anak yang baik, lalu pinter-pinter, sehat-sehat gitu ya. Lalu kita ya rajin ke gereja setiap minggu, nggak pernah bolos. Pulang gereja kita bisa makan-makan enak di mall gitu ya. Dan sekali setahun kita berlibur bersama ya untuk seneng-seneng gitu. Lalu kita hidup aman, orangnya baik, nggak melanggar hukum dan seterusnya. Nyaman, tentram, sejahtera. Tiba-tiba waktunya habis. Dan kita juga berakhir dengan manis. Kita dipanggil pulang. Dan kita dipanggil pulang dengan tenang. Lalu di batu nisan kita tertuliskan, ia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Mahkota sudah disediakan untuk dia. Cihui banget gitu ya. Nah, di alam sana tiba waktunya kita menghadap Tuhan. Kita siap-siap ya, kita korek semua, kita kumpulin talenta. Kita hitung baik-baik. Komplit. Ada 4 talenta. Puji Tuhan. Dalam hati kita nih, asik. Sebentar lagi kita dipanggil dan kita masuk. Tinggal bersama Tuhan. Seneng nih ya. Dan beneran Tuhan datang. Dan kita dengan bangga, tara gitu. Tuhan lihat, ini 4 talenta yang bisa aku persembahkan untuk Tuhan. Dengan bangga kita tunjukkan. Tapi tuannya diam. Dan tuannya memandang dengan tajam. Mata ketemu mata. Dan ketika mata itu memandang mata kita. Kita seperti tercekat. Apa ini? Dan tuannya bilang, hamba, aku memberi kamu 5 talenta. Seharusnya kamu kembalikan 10. Kalau kamu bekerja dengan baik. Ini kamu kembalikan 4. Boro-boro hasil, kamu ngilangin 1. Celaka bukan? Apa yang harus kita lakukan? Waktunya sudah habis. Dan kita lebih jahat dibandingkan hamba ketiga yang malas dan jahat, yang jahat dan malas itu. Kita lebih celaka. Kalau hamba yang ketiga itu masih mengembalikan 1 talentanya utuh, tidak kurang 1 sen pun. Kita menghilangkan talenta itu. Di mana tanggung jawab kita? Waduh, waktu habis. Nggak bisa nggak. Kita akan dibuang, dicampakkan kegelapan itu. Jadi bagaimana? Aduh, kalau begitu salah skenarionya bukan? Nah, coba kita pakai skenario yang lain. Kita sekarang berasumsi, mikirin yang agak high profile sedikit. Ya, kita yang punya 5 talenta. Tuhan percaya banget sama kita, kasih 5 talenta. Begitu kita terima 5 talenta, kita tahu nih, ini bukan main-main. Ini 1 tanggung jawab besar yang Tuhan berikan kepada kita. 1 kepercayaan yang luar biasa. Mari kita siap-siap. Dan kita bersiap-siap dari awal. Memanfaatkan setiap waktu, setiap tenaga, setiap sumber daya. Bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita kalau perlu berangkat, bangun paling pagi, subuh-subuh. Kita bersatu dulu dan berdoa. Karena kita tahu hari ini berat, kita butuh pertolongan Tuhan. Dan kita berangkat kerja pagi-pagi. Untuk tidak jadi batu sandungan bagi siapapun. Kita bekerja dengan baik. Kita dengan bersungguh-sungguh bekerja dengan teliti, rajin, dan giat. Untuk melakukan continuous improvement, istilahnya ya, perbaikan. Kita menyadari juga bahwa kita perlu belajar firman Tuhan. Kita melengkapi diri kita untuk bertanggung jawab menjadi seorang Kristen yang baik. Kita hidup berhemat. Kalau ada uang kita hemat. Kita hidup ngirit. Supaya kita tahu. Karena Tuhan tahu. Kasih kita rezeki. Bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan kasih kita rezeki supaya kita bisa mengasihi orang lain. Supaya kita bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Nah, sepanjang hidup kita, mungkin kita terpontal-pontal untuk berusaha benar-benar yang terbaik memberikannya untuk Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan dengan setia, mengasihinya,
dan mengasihi sesama. Saudaraku, lalu waktu kita habis. Saking sibuknya, tiba-tiba waktu kita habis. Dan karena hidup kita sederhana, mungkin kita juga matinya juga sederhana. Petinya mungkin cuma peti sabun. Dan gak ada upacara apa-apa, sederhana kita meninggal. Nah, bayangkan ya, kita ketemu Tuhan di alam sana. Dan ketika kita ketemu Tuhan, kita coba cari semua talenta kita kan. Dan dengan gemetar kita kumpulkan, kita hitung lagi. Dan ketemunya 4 talenta. Aduh. Kita bilang, aduh, ini kita gimana? Ini dikasih 5 talenta, cuma ada 4 ini sekarang gimana? Kita akan tertunduk. Kita hanya bisa nangis mungkin, gemetar ketakutan. Dan ketika kita mendengar Tuhan datang, tangan kita gemetar, hati kita ciut. Dan dengan tidak berani mengangkat kepala kita, kita bilang dengan tangan gemetar, Tuhan, ampuni aku. Aku sudah berusaha dengan baik, dengan segenap tenaga. Tetapi aku tidak bisa menghasilkan banyak. Hanya ini Tuhan, hanya 4 talenta. Dan kita diam, menunduk ketakutan dan menunggu. Kita tidak berani angkat kepala kita. Tapi tiba-tiba yang kita rasakan, ada satu tangan yang lembut dan hangat yang membelai kepala kita. Dan kita mendengar suatu suara yang demikian menenangkan hati kita. Yang mengatakan, Engkau hambaku yang baik dan setia. Dan tangan itu mengangkat wajah kita dan memandang kita dengan lembut. Aku memang memberi engkau 2 talenta dan engkau sudah menjalankan tugasmu. Engkau hamba yang baik dan setia. Mari masuk bersama dengan aku. Tentunya kita nyes gitu ya. Karena rupanya Tuhan kasih kita 2 talenta. Kita yang berasumsi 5. Iya bukan? Nah saudaraku, saya sengaja kasih ilustrasi ini supaya membantu kita berpikir. Selagi kita masih hidup, asumsi apa yang harus kita bikin? Mau tidak mau, kita harus berasumsi kita 5, bukan? Makanya jangan buang-buang waktu. Makanya kerja dengan baik. Dengan semangat, manfaatin setiap tenaga, setiap waktu, setiap resources yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Jangan buang-buang. Waktu makin lama makin habis. Suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan setiap talenta yang Tuhan kasih kepada kita. Dengan semangat kita, mari kita segera bekerja menjalankan talenta yang sudah dipercayakan kepada kita. Saya menutupnya dengan mengajak kita membuka dari Yeremia 24 ayat 7. Yeremia 24 ayat 7. Saya bacakan. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Tuhan mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Saudaraku, Tuhan sudah mengatakan Dia memberikan kita hati untuk mengenali Dia. Mari jangan sia-siakan itu. Mari kita mengenali Tuhan. Mari kita mengenali panggilannya. Mari kita mengenali tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan mari kita menjalani dengan setia. Ndak kita kenali, kita ndak bisa sayang Tuhan. Ndak kenal, maka ndak sayang. Mari kita menutup dengan berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami mau mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami mohon ampun kalau kami sering meragukan Tuhan, mempertanyakan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Dalam kegentaran dan rasa hormat yang mendalam kepadamu, kami mengikat janji Tuhan melalui Nabi Yeremia
bahwa Tuhan akan memberikan kami hati untuk mengenal Tuhan. Hati yang mengenali bahwa Engkaulah Tuhan. Satu pribadi yang memiliki dan berkuasa atas hidup kami. Dan kami sadar bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan. Kami mengingat janji Tuhan ini. Bahwa Tuhan terus mau mengingatkan kami, menegur kami, sampai kami bertobat, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, untuk mengikuti dan menjalani jalan-jalan Tuhan dengan segenap hati kami. Ini kami ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang berjanji untuk setia dalam menjalankan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami berjanji untuk menghasilkan seperti yang Tuhan kehendaki. Ini kami ya Tuhan, tolonglah kami. Kami hamba-hamba Tuhan yang belajar untuk menghormati dan mengasihi-Mu seperti yang selayaknya Tuhan terima. Ini doa kami Tuhan, yang kami naikkan dengan sepenuh hati kami. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik dan setia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.